Dan kali ini lagi-lagi Forum Purnawirawan membuat gaduh, maka dari itu saya sebutkan ini adalah gerakan pasukan liar yang ingin mengkudeta wakil presiden yang dipilih oleh rakyat. Karena sebenarnya rekan-rekan, kalau kalian perhatikan, kalau kita berbicara soal pemakzulan, tentunya ada hal yang diperbuat oleh pemimpin tersebut atau tindak pidana yang sangat-sangat berat. Tapi hingga saat ini itu tidak terbukti dan tidak akan terbukti. Maka dari itu sebenarnya pemakzulan Gibran adalah ibarat mimpi di siang bolong. Mimpinya boleh saja, tapi untuk terwujud itu barang dimaksudkan maka tidak akan, dan itu adalah sesuatu yang mustahil. Percaya sama saya rekan-rekan, itu adalah sesuatu yang mustahil. Karena ini kalau saya baca, ini adalah sebuah gerakan kudeta yang terstruktur, terang-terangan, maka dari itu Pak Presiden Prabowo Subianto tidak akan tinggal diam. Istana tentunya makin dikawal ketat karena kan kabarnya Forum Purnawirawan ini akan menyiapkan cara paksaan dan akan menduduki gedung DPR. Ini sangat-sangat berbahaya. Saya memandang bukan soal ini demokrasi ataupun tidak, karena ini merupakan sebuah gerakan kudeta rekan-rekan, karena ingin melawan penguasa yang sah. Padahal kalau tupoksinya diartikan sebagai mengkritik, ya kritik saja, sah-sah saja. Mengkritik wakil presiden, mengkritik Pak Prabowo sebagai presiden misalnya, asal mengkritik yang relevan. Karena publik ini kasihan rekan-rekan. Logika publik ini seperti dicabik-cabik oleh segelintir purnawirawan tersebut. Nah, menurut Anda bagaimana nih rekan-rekan? Silahkan tuangkan di kolom komentar dan kita akan melihat bagaimana purnawirawan pembuat gaduh dibikin dan diberi balasan yang sangat-sangat telak. Jadi gini, Pak Trisno kan satu orang tua senior yang digait lah sama para purnawirawan jenderal. Tapi kalau kita melihat, mungkin itu tadi dari kacamata Bang Rey ya. Kalau dari kacamata kami sebagai pendukung pemerintah, saya melihat bahwa Pak Prabowo tidak menggubris para purnawirawan jenderal itu. Contohnya, Pak Prabowo tidak pernah menemui mereka. Ya, terus kemarin Pak Prabowo menemui para purnawirawan jenderal yang tergabung resmi di PPABRI, terus PP Angkatan Darat, PPAU, dan juga PPAL. Terus kita lihat para purnawirawan jenderal ini juga kan kemarin memaki-maki si Pak Luhut ya, yang dikatakan penjilat, ya kan? Tapi Pak Prabowo malahan waktu acara itu bersama Pak Luhut, gitu loh. Bersama Pak... Berarti sinyalnya imbang dong sebenarnya? Bukan sinyal yang mendukung, bukan sinyal yang menolak? Ya intinya sebagai negarawan, ya kan, Pak Prabowo membiarkan ini karena ini kan di alam demokrasi, gitu. Tapi kalau menyetujui mereka, tidak sama sekali, karena Pak Prabowo tidak pernah menemui mereka. Terus yang kedua, Pak Prabowo sendiri sering bersama Mas Gibran kayak kemarin itu, bahkan bertemu dengan Pak Trisno, ya kan, dengan Ibu Mega. Jadi benar-benar lebih mementingkan orang-orang seperti Pak Hendro Priyono, Pak Luhut, Pak Agung Gumelar, terus institusi yang resmi dari para purnawirawan jenderal, bukan kumpulan-kumpulan ini yang memang ya tentunya Pak Prabowo juga tahu motif di belakangnya. Meskipun 4 jenderal purnawirawan yang menandatangani memiliki background yang positif, bisa dikatakan? Nggak juga, siapa bilang positif. Kan mereka juga pendukung dari orang yang kalah Pilpres kemarin, gitu loh. Dan saya secara pribadi mengenal ya, kita bukan ini namanya menyerang pribadi ya, tapi ini kita harus mencerahkan kepada bangsa kita, rakyat kita. Saya mengenal secara pribadi mereka bagaimana 2014, 2019, ya kan, mereka meminta jabatan gitu loh, ya kan, saya bisa bertanggungjawabkan ini gitu. Saya kenal istrinya, anaknya, saya berkegiatan sama mereka, terus ada yang dicopot juga sakit hati. Ya saya boleh mengatakan bahwa ini dilakukan tidak murni untuk demokrasi kita, tapi sekarang karena singkat saja, Bang Rey, ambisi dan kekuasaan. Saya satu kata, singkat saja. Pak Prabowo dan DPR, MPR, saya yakin menolak, dan seluruh rakyat Indonesia itu masalah. Kan udah Pak Mahfud udah bilang yang menggantikan Gibran kalau ada pemakzulan itu. Oh, sudah didaftar? Ada Anies Baswedan, ada Ganjar, ada Mbak Puan, ada AHY. Sebenarnya dalam hatinya supaya orang ngomong, Pak Mahfud, lu juga. Nah, memang kalau kita lihat sangat disayangkan ya Pak Mahfud
Tapi ya kembali lagi, namanya Pak Mahfud lagi mimpi atau lagi halusinasi, ya kita mau ngomong apa, ya kan Bang? Atau bisa juga Pak Mahfud juga masih marah atau dendam, kita nggak tahu ya. Waktu debat bagaimana dikelecehin sama Gibran gitu loh, ya kan? Waktu debat kemarin, ya kan? Terus kita harus tahu Pak Mahfud, ya mohon maaf Pak Mahfud, ya kan, dasar-dasar untuk pemaksulan ini nggak ada sama sekali, ya kan? Ya, saya nggak mau ngomong Pak Mahfud suruh belajar lagi, itu kan nggak enak kan ini orang tua. Pak Mahfud coba menggali bener-bener deh, ya kan? Mana ada dasar konstitusi yang dilanggar? Jujur ya, pertama, Mas Gibran ini bukan pilihan utama untuk menjadi wapres. Aku buka aja deh. Oh, Pertama sebenarnya idealnya itu dulu adalah ada sebuah pemikiran untuk bagaimana menggabungkan antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar ya. Ganjar. Ganjar, oh iya, itu maunya presiden. Itu keinginan Itu presiden. ide besar untuk bangsa Iya, supaya tidak ada kampret cebong, iya, betul. supaya dua-duanya matang gitu loh. Itu ide besarnya. Pemilunya juga tidak perlu menghabiskan banyak duit. Betul. Gesekan di bawah juga tidak terlalu besar. Itu ide ideal, gagasan ideal. Kemudian ini berjalan. Awalnya ada connect. Begitu waktu berjalan, survei Pak Prabowo, waktu itu kan Pak Ganjar surveinya tinggi. Tinggi. Waktu itu komitmennya adalah siapa yang punya survei lebih tinggi, itu yang menjadi capres. Surveinya di bawah, yang di bawah ya cawapres. Awalnya ide itu cukup bagus untuk kemudian menjadi bahan diskusi renungan gitu loh. Tapi belum ada satu titik kesepakatan. Tapi biarlah bola itu bergulir. Waktu berjalan ternyata surveinya kawan dua-dua ini bagus, baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Dan ketika surveinya cuma beda 3-4% di margin error, nggak ada yang mau ngalah siapa nomor 1, siapa nomor 2. Akhirnya ide itu batal. Yeah. Pak Jokowi nggak bisa memutuskan. Ya, nggak bisa maksudnya siapa yang jadi capres dan siapa cawapres. Beliau kan hanya menyampaikan ide. Iya. Bahwa presiden itu hanya menyampaikan ide untuk kebaikan bangsa. Itu ide saat pertama. Begitu selesai, Tidak ada yang mau ngalah. nggak ada yang mau ngalah, maka muncullah opsi kedua. Waktu itu saya dorong abang saya, Mas Erik. Jadi Pak Presiden pun waktu awalnya itu mendorong Pak Erik sebagai salah satu cawapres. Iya. Iya. Bukan satu-satunya ya, sebagai salah satu cawapres. Termasuk Sandi segala macam. Iya. Tapi waktu itu kan kemudian kan telah terafiliasi dengan Pak Prabowo. Iya. Dan Bang Erik waktu itu punya kesempatan yang cukup besar. Melalui PAN. Melipat. Tapi sekali lagi, proposalnya Pak Prabowo itu beda. Pak Prabowo itu meminta kepada Pak Presiden untuk Mas Gibran yang menjadi wakilnya. Pak Prabowo ada masalah dengan Erik? Nggak ada masalah. Cuma Pak Prabowo kan nggak mau lagi jadi cawapres, nggak mau jadi capres, dia ingin menjadi capres dan presiden. Saya tidak tahu pertimbangan apa Pak Prabowo. Jadi itu proposal untuk Pak Gibran itu adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo. Itu idenya ide Pak Prabowo. Pak Prabowo yang minta. Tidak ada permintaan dari Presiden Jokowi. Nggak ada, Pak Presiden waktu itu nolak. Bahkan mungkin Presiden milih Erik ya. Pak Presiden memilih Erik. Itu benar tuh. Gue bisa pertanggungjawabkan. Iya. Bener nggak ada isu bahwa kalau misalnya Prabowo itu memilih Erik, Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto menolak. Nah, bener nggak itu? ada cerita lagi nih. Ini Ketua Umumnya Gus Ipan ini. Jadi biar clear di kita. Jadi awalnya Pak Presiden Jokowi itu mendukung Pak Erik. Ya. Oke. Pak Prabowo membawa Pak Gibran. Kemudian dalam rapat koalisi. Dalam rapat koalisi itu voting tertutup. Di mana voting tertutup? Satu partai koalisi
itu berhak menyampaikan tiga suara. 3 nama. Tiga nama Gus. Di dalam 3 nama itu suara paling banyak itu Mas Gibran. 7. Ibu Kofifa 4. Bang Erik 1. Ya. Pak Erlangga 1. Kalau tidak salah Bang Yusril juga 1. Ya. Itu dalam voting tertutup itu. Di keempat. Maksudnya partai-partai koalisi ini termasuk partai-partai yang belum masuk parlemen juga kan? Iya, Partai baru. Iya, termasuk Itu suaranya sama antara partai Golkar yang besar, partai Gerindra besar dengan gue terkecuali gue ketua umum partai kalau itu menyangkut mekanisme jangan tanya gua. Iya, harusnya kan beda itu. Iya. Nah, kemudian Pak Erlangga menyampaikan kalau Pak Erik yang jadi wakil, Golkar keluar dari koalisi. Benar nggak Gus Iman? Ya kira-kira begitu. Kok malah ditanya Gus? Karena tiap hari sama Pak Erlangga dia berada di antara kita. Iya. Gitu loh. Jadi supaya persepsi publik ini jelas gitu loh. Nah kemudian waktu itu Pak Presiden meminta, coba tolong lagi pertimbangkan Pak Erik. Gitu loh ceritanya. Kemudian berangkatlah ke China dan ke Arab. Ya. Saya yang tinggal waktu itu. Ya. Ini saya saksi hidup. Cek ke Indonesia. Saya tinggal untuk memantapkan investasi. Gitu loh. Iya. Waktu rapat malam itu gonjang ganjing, itu Pak Erlangga masih ngotot. Voting tertutup itu setelah ada keputusan MK atau belum? Setelah. Oh, setelah. Oke, lanjut. Setelah. Malam itu gonjang ganjing, Pak Erlangga mengatakan kalau Pak Erik Golkar akan berpotensi untuk cabut, tidak berkoalisi dengan Pak Prabowo. Artinya dari semua cawapres yang ada itu semua partai itu kalau Pak Gibran itu tidak ada partai yang menolak. Semuanya setuju. Tapi kalau selain dari Mas Gibran itu pasti ada partai yang mendukung dan menolak. Resisten. Dengan kata lain, Mas Gibran sebagai cawapres di koalisi Indonesia Maju ini sebagai perekat untuk semua partai. Yang resistensinya paling kecil ya? Nggak ada resistensi. Nggak ada resistensi. Nggak ada resistensi. Jadi sebenarnya yang meminta jadi cawapres itu bukan Mas Gibran, bukan pula Pak Jokowi, bukan pula orang tuanya. Apalagi yang ibunya. Minta itu, apalagi ibunya. Ini terlalu banyak juga fitnah ini. Informasi ibunya tuh nggak ada? Nggak ada itu bos, mana ada. Saya mohon maaf dengan segala hormat. Ibu itu mana pernah campur-campur urusan begitu. Mas Badar kenal banget, dekat banget dengan ibu? Ya tidak terlalu dekat tapi kenal lah. Tahu lah ya kebiasaan, karakter. Mana pernah kami rapat aja nggak pernah ada ibu. Urusan-urusan begitu yang saya pahami ya, ibu nggak pernah ngurus gitu. Jadi ide yang maunya Mas Gibran ini jadi wapres itu adalah proposal ide dasarnya dari Pak Prabowo. Yang kedua, kehendak dari partai-partai, di mana Mas Gibran dianggap sebagai perekat dari koalisi agar koalisi ini tidak pecah. Dan itu bisa dicek. Dan make sense kan? Artinya kalau misalnya Mas Gibran ya artinya orang tuanya pasti akan dari bagaimanapun juga kan orang tua pasti akan dukung support. Itu pintar-pintarnya Pak Prabowo aja. Iya. Tapi maksud saya sampaikan adalah keinginan Mas Gibran untuk menjadi cawapres itu bukan keinginan pribadinya. Bukan keinginan orang tuanya atau orang-orang dekatnya. Apalagi ibunya. Mohon maaf dengan segala hormat. Tapi itu adalah keinginan dari Pak Prabowo yang juga menjadi keinginan dan pikiran yang sama dari partai-partai koalisi. Makanya tidak ada satu partai koalisi pun yang menolak Mas Gibran. Bahkan mereka meminta untuk Mas Gibran sebagai wapres perekat dari perbedaan pemikiran dari partai koalisi. Dan hasilnya dari orang underestimate, katanya masih muda, baru wali kota 2 tahun, belum bisa bikin apa-apa. Coba lihat, orang membingungkan semua kan tampilan dia kemarin waktu. Ternyata belimbing sayurnya lezat juga ya. Lezat juga paten. Nggak masem Gus. Nggak masem. Samsul luar biasa. Samsul. Iya, Berarti ini insting Pak Prabowo top dong. Top.
Ya mungkin karena Bisa sudah pengalaman kalah terus kan. Kalah terus berkali-kali, mau nggak mau ya. Udah pernah wapres sekali dengan Ibu Mega. Terus capres 2 kali. Intuisi kalahnya udah, intuisi menangnya belum. Makanya belajar sama Pak Jokowi. Jadi benar juga dia nggak salah dong.